Jadi, tanya Abdul Halim dengan gelisah. Peruntukan ibu buruk, malang, sudah nasib ibu bersuamikan dia, ayahmu. Jadi, supaya dia jangan menyempitkan rumahmu di sini, lebih baik kami ke Tasiklim, kata Jubaidah sambil menahan air matanya yang hendak jatuh menggerabak ke pangkuannya. Oh, dari situ asal mula duka cita ibu, kata Abdul Halim seraya menengadah keloteng. Tiba-tiba ia meluruskan kepala dan berkata pula, oleh karena ibu sudah berkata dengan terus terang, tak perlu saya bersembunyi-sembunyi lagi. Sungguh hati saya tak senang melihat keadaan ayah. Ampun ibu, apa guna saya sembunyikan? Ya, tak ada sedikit jua melekat perasaan saya kepadanya. Selalu saya berusaha hendak mendekatkan semangat saya akan dia. Sebab ia ayah saya, dan saya cari-cari jalan. Saya rasai dalam hati bagaimana pertalian anak dengan ayah. Tetapi tak dapat. Apa boleh buat, malah makin dalam saya pikirkan hal itu, makin jelas terbayang di ruangan mata saya. Segala penanggungan dan perasaan ibu selama bercampur dengan dia. Betapa ibu ditinggal-tinggalkannya ketika mengandung saya ini. Ya Allah, demi saya terpancar ke dunia ini. Air mata Abdul Halim berlinang-linang. Ibu pun ditelantarkannya. Sesudah itu, kalau tidak karena nenek, tidak. Saya berkata demikian tidak sebagai membangkit-bangkit hal ihwal itu. Sekali-kali bukan hendak melukai hati ibu. Hanya akan menyatakan bahwa sayang saya sebagai sayang seorang anak kepada bapak tidak ada terhadap dirinya. Pada perasaan saya, pertalian saya dengan dia lain tidak. Hanya karena ia suami ibu saya. Hanya karena ia suami ibu saya saja. Saya terima. Bahkan saya minta dia tinggal dengan saya di sini. Sebab ia tak bekerja lagi. Lain tidak maksud saya. Jika sudah bercampur dengan dia agar supaya kasih anak kepada bapak timbul dalam sanubari saya. Ingin hati saya hendak berbapak seperti orang lain, tetapi kebalikannya yang bersua, Bu. Apa sebabnya? Kesalahan saya, entahlah. Abdul Halim berdiam diri sejurus sekonyong-konyong. Ia pun berkata pula dengan agak keras, tetapi bertambah suram. Ibu tahu apa sebab ayah berhenti? Sebab yang sebenarnya hanya karena kesukaran uang. Gaji kecil. Telah saya selidiki, tetapi syukur ibu sudah ada di sini dengan saya. Sekarang ibu hendak pulang, hendak jauh pula daripada saya. Karena sayang kepadanya. Perasaan ibu yang halus, kesucian hati ibu selama ini saya junjung setinggi langit. Dalam 1000 orang hanya seorang perempuan yang seperti ibu, sukarela menanggungkan dan menderitakan kesengsaraan hidup suami istri. Akan tetapi, jika karena dia, maka ibu hendak beranjak dari rumah saya ini. Sekali-kali tiada saya biarkan. Pertama, saya tiada sampai hati berjauhan dengan ibu dalam keadaan sekarang ini. Kedua, karena saya sudah merasa wajib memelihara ibu selama hayat di kandung badan. Dan kepada nenek pun saya berutang budi pula. Utang yang takkan dapat dilunaskan selama-lamanya, hanya sekadar akan angsuran saya hendak melepaskan dia dari beban. Ibu, adik-adik saya hendak saya tanggung sedapat-dapatnya. Jadi jangan ibu pulang, nenek sudah tua. Lim, anakku. Ibu, ya ibu mesti tetap di sini. Cuma permintaan saya kepada ibu, kalau dapat supaya ibu tolong menerangkan kepada ayah. Jangan dicampurinya juga urusan rumah tangga saya sampai-sampai ke dapur dan ke dalam kamar saya. Jika ayah dapat berlaku seperti orang tua saya, sudah menolong saya dia namanya. Jubaidah terpekur. Sudah ibu, jangan ibu bersusah hati juga. Rusuh hati saya. Kalau ibu iba kepada kami, adik-adik beradik, senangkanlah hati ibu. Peliharakanlah kesehatan diri ibu.
Terima kasih, Lim, kata Jubaidah dengan perlahan-lahan dan keluar dari dalam kamar itu. Sebudi akal Jubaidah ada berusaha menjalankan nasihat anaknya itu dengan halus dan kadang-kadang dengan kasar juga. Sudah diingatkannya kepada suaminya supaya ia tahu membawakan diri sebagai orang menumpang nasib dan peruntungan kepada orang lain. Akan tetapi suatu pun tidak berhasil, sia-sia belaka. Segala ikhtiar itu menimbulkan kebalikannya. Perkataan menumpang nasib itu menyinggung kehormatan diri Surya, sangat melukai hatinya. Sekali-kali tidak terasa olehnya apa sebab bapak yang tinggal dengan anak kandungnya akan dikatakan sebagai orang menumpang nasib peruntungan kepada orang lain. Bukankah kewajiban anak memelihara bapak yang tak kuasa lagi? Sebagai seorang bapak, Surya merasa wajib mengetahui dan mengamat-amati persoalan istri, anak-anak, dan menantunya. Ia wajib mengatakan dan menunjukkan kepada mereka itu apa-apa yang salah pada pemandangannya, apa-apa yang tak setuju di hati dan pikirannya. Pada pendapatnya Sutilah tiada memiliki rasa sopan. Perempuan muda itu sombong, tak hormat sedikit juga kepada mentua, tak tahu adat, paras saja yang elok, bangsa dan turunan saja yang tinggi. Tetapi apa guna paras dan keturunan bangsawan bagi perempuan jika ia tidak tahu aturan hidup berkaum keluarga, beripar besan, tiada pandai memelihara rumah tangga? Tiada patutkah ia? Mentuanya mengingatkan segala kesalahan itu kepada menantunya. Coba kau pikir, katanya pada suatu hari kepada Jubaidah dengan berang. Aku disindir-sindirnya, tempat menggantungkan sangkar si dingin, dikatakannya antena, tiang radio. Kurang ajar. Patutkah seorang menantu menghinakan mentuanya? Patutkah seorang perempuan berkata sekasar itu terhadap diriku, bekas menteri kabupaten? Sudah salah ayahmu mengawinkan Abdul Halim dengan anak jaksa kepala itu. Mengharapkan gelar dan para saja, coba diturunkan nasihatku dahulu, dikawinkan Abdul Halim dengan anak bedana yang telah jadi guru di Tasik itu, tentu takkan begini jadinya. Alasan Akang itu hanya sebagai pertahanan bagi pendirian Akang sendiri, tak dapat dibenarkan oleh orang lain yang memandang keadaan itu dengan kacamata sendiri pula. Kepadaku dapat Akang berbuat sedemikian sesuka hati Akang, tetapi kepada orang lain seperti Sutilah itu tidak boleh sekali-kali, kata Jubaidah kepada suaminya Raden Surya. Sutilah orang lain? Menantu Akang sendiri bukan? Menantu kupandang sama dengan orang lain Akang, terutama dalam urusan rumah tangga. Dia yang berkuasa di sini, bukan kita orang menumpang ini. Tidak. Aku berkuasa atas anakku, jadi atas menantuku juga. Kalau ia tidak mau menurut nasihatku, ya jangan keras-keras Akang, kata Jubaidah memutuskan perkataan suaminya dengan air matanya. Sudah, kalau Akang betul-betul tak dapat menerima pertimbangan orang. Ia bangkit berdiri dari kursinya lalu masuk ke dalam biliknya, tangis dan air mata juga yang dapat mengalirkan segala perasaan yang terkandung dalam sanubarinya. Surya tetap Surya dahulu juga. Dan anak menantunya? Mula-mula Sutilah bersikap santun dan baik dalam melayani bapak suaminya itu, akan tetapi lama-kelamaan kehormatannya kepada Surya berkurang-kurang juga karena hatinya selalu disakiti. Langkahnya diturut-turutkan, tingkah lakunya diamat-amati. Ia tiada boleh leluasa mengurus rumah tangganya. Apa yang diperbuatnya disalahi dan dicela oleh Surya dengan terus terang. Oleh karena itu, bukan buatan luka hatinya, lebih-lebih sesudah berunding dengan Jubaidah itu. Karena tak puas hatinya, Surya menumpahkan sekalian perasaannya pula kepada perempuan muda itu. Sutilah dikata-katainya. Suka mengadu-ngadu, katanya. Tentu saja hal itu tak dapat diterima oleh Sutilah, perempuan terpelajar dan bangsawan yang sudah tahu akan harga dirinya itu. Dengan marah bercampur sedih,
Cerca-cercaan itu pun dibalasnya dengan kasar dan tajam pula. Dan tidak hingga itu saja, malah akhirnya pun ia terpaksa mengadu kepada suaminya. "Tak berguna aku tinggal di rumahmu ini, Lim," katanya dengan sedih. Abdul Halim terkejut sebagai disengat kalajengking. "Apa sebabnya?" katanya sambil melihat kepada istrinya dengan tercengang. "Masuk tak genap, keluar tak ganjil aku di sini. Lebih baik, supaya sentosa pergaulanmu berkaum keluarga, aku kembali saja kepada orang tuaku. Apa boleh buat?" Abdul Halim memandang kepada Sutilah seperti mengumpat. Perempuan itu terkejut melihat pandang sedemikian, lalu memperbaiki perkataannya. "Bukan saya berkecil hati kepada ibu dan adik-adik kita, Lim. Sekali-kali tidak," katanya. "Saya sangat kasih kepadanya seperti kepada ibu dan saudara sekandung saya sendiri. Tetapi, ayah..." Abdul Halim naik darah dengan tidak disangka-sangka. Ia pun merentak dan berkata dengan kasar dan keras. "Tak juga berubah tingkah lakunya. Meskipun ibu sudah menyampaikan pendapat kita kepadanya, tak tahan aku lagi. Biar dia nyah dari sini," kata Abdul Halim kepada istrinya Sutilah. Kebetulan ketika itu Jubaidah sedang menyapu tiada jauh dari tempat kedua suami istri bercakap-cakap itu. Demi didengarnya perkataan yang akhir itu, terlepaslah sapu dari tangannya, darah tersirap, muka pucat, tenaga hilang. Lalu ia beringsut-ingsut ke dalam kamar. Ia merebahkan diri ke tempat tidur, menangis terisak-isak dengan sedih. Sejak itu Jubaidah yang lemah semangat itu tiada bangkit-bangkit lagi. Ia pun ditimpa penyakit jantung. Salah terimakah Jubaidah kepada anaknya? Diakah yang disuruhnya oleh Abdul Halim dari rumah itu? Tidak. Perkataan Sutilah terang betul terdengar olehnya. Ia tahu bahwa perkataan itu ditujukan kepada Surya saja. Tetapi hendak diapakan, Surya itu suaminya, dan tiada pula ia berkecil hati. Jika Abdul Halim kurang cinta dan tak cinta kepada ayahnya, karena tak ada sedikit jua pun diulurkan oleh Surya tali akan pengikat semangat anak itu sejak kecil sampai kepada masa itu. Sesal Jubaidah hanya terhadap Surya semata-mata, dan sesal tak putus itulah yang mendatangkan penyakit kepadanya. Segala usaha telah dijalankan oleh Abdul Halim dalam mengobati ibunya. Dokter sudah 3-4 orang dipanggilnya, dan cara pengobatan lain pun telah dicobanya pula. Tatkala nyata tak menolong usaha dukun-dukun di Bandung, maka dukun dari Tasik pun dibawa juga oleh ibu bapaknya. Akan tetapi sia-sia belaka, janji telah sampai tak boleh ditambah. Tali yang putus tak dapat disambung lagi, walau dengan apapun jua. Pada petang Kamis malam Jumat, sesudah orang sembahyang Isya, Jubaidah menghembuskan napas yang penghabisan dengan tenang dan tentram di hadapan segala kaum keluarganya. Dan beberapa hari sesudah mayat perempuan itu dimakamkan, Surya tidak ada di rumah batu dalam kampung kejaksaan lagi. Dengan terus terang Abdul Halim mengatakan bahwa ibunya yang masih muda itu berpulang lain tiada karena makan hati oleh tingkah laku ayahnya, oleh sebab disia-siakannya. Dengan tidak sembunyi-sembunyi lagi diterangkannya kepada Surya segala berita yang diperolehnya dari Sumedang tentang kelakuan dan perbuatan ayahnya itu dalam beberapa waktu terakhir di sana. Hal hendak kawin dengan seorang gadis dan soal memakai uang kas dana kantor itu. Tentu saja karena itu timbul perselisihan yang hebat antara bapak dengan anak. Rupanya rahasia diri dan perbuatannya yang ditutupinya rapat-rapat dengan mengorbankan mata pencahariannya diketahui orang juga. Malah tiba-tiba hal itu dibangkit-bangkit oleh anaknya sendiri, bukan kepalang malunya. Dan malu itu pun menerbitkan api sombong, marah dan berang hatinya senyala-nyalanya. Ya, akhirnya si bapak terpaksa mengangkat kaki dan mengayunkan langkah turun dari rumah kandidat Amtenar itu. Sedang Haji Asbullah dan istrinya tidak berkata sepatah kata pun karena hatinya sedih tiada tara. Meskipun hari belum malam benar lagi, baru kira-kira pukul 9 lewat sedikit, tetapi desa Raja Polah dalam daerah Tasik Malaya sudah sunyi senyap.
Tak ada kelihatan orang berjalan atau lalu lalang dalam desa itu. Tak ada kedengaran derak-derik atau derum kendaraan. Tak ada musik lain daripada bunyi jangkrik yang mendering berbalas-balas dengan nyaring di tengah sawah. Rupanya sekalian isi desa itu sudah tidur nyenyak, sudah bergelora dengkurnya dan bermacam-macam mimpinya. Sebagaimana kebiasaan di desa-desa, memang orang di sana lekas mencari tempat tidur, menggelar tikar. Kelelahan bekerja pada siang hari telah melemahkan sendi tulangnya. Tidak dalam sebuah rumah panggung kecil, berdinding buluh beranyam jarang-jarang dan beratap lalang yang telah lapuk dan tipis. Tak mungkin dapat lagi menahan hujan yang agak lebat. Masih kelihatan seorang laki-laki duduk membungkuk, menganyam topi dari pandan dekat sebuah lampu minyak yang terkejap-kejap dan kurang terang cahayanya. Kalau diperhatikan laku laki-laki itu bekerja, nyata bahwa pekerjaan yang dihadapinya itu tidak di hatinya. Hanya karena terpaksa ia menganyam tidak dengan sungguh-sungguh. Amat lambat dan pelan tangan dan jarinya menggerakkan pandan, dan sebentar-bentar ia pun tertegun, tercengang dan mengeluh ketika topi bengkalai itu diletakkannya. Berkatalah seorang perempuan tua yang duduk menganyam pula di hadapannya dengan sedih, sebagai laku hendak menangis. "Anak Surya, jangan engkau ingat juga masa yang telah lalu itu. Sudah nasibmu akan jadi begini. Tawakallah kepada Tuhan dan bekerjalah sedapat-dapatnya." Surya, benar dia itu? Hei, sudah berubah betul parasnya walaupun umurnya belum berapa lebih daripada 41 atau 42 tahun, tetapi rupanya sudah tua benar. Pipinya cekung, kulitnya hitam kesat dimakan panas, rambutnya sudah banyak uban dan tulang dadanya yang tiada ditutup baju itu tampak bisa dihitung. Pada cahaya matanya yang telah mulai rabun senja terbayang penderitaan dan penanggungan yang dirasanya. Ia sudah 6 bulan tinggal di desa Raja Polah dengan seorang perempuan tua bekas jongos almarhum ayahnya. Ketika ia di dalam kesenangan, ketika jadi amtenar gubernemen yang disegani dan dihormati orang, tak pernah ia ingat akan Maiyah, orang tani tua itu. Akan tetapi setelah ia merarat, tiada bertempat tinggal dan tiada berpencaharian lagi, maka bekas jongos, bekas orang gajian itu pun sudah lebih dari keluarga dekat baginya. Dengan tiada disangka-sangka, ia sudah tiba saja di desa, di hadapan orang tua itu. Mula-mula Maiyah tiada kenal kepadanya sebab berlainan benar rupanya dengan Surya yang masih terlukis dalam ingatannya. Surya semasa muda remaja, semasa berada dan sesudah itu semasa berpangkat dan jadi menantu orang kaya, demikian pada perasaannya. Sangkanya Surya masih tetap dalam kemewahan, tapi sekonyong-konyong datanglah Surya yang berpakaian kotor, bercelana yang berlumpur debu dan melenggang saja. Seorang kuli jika pulang ke desa dari kota dan lain-lain ada juga membawa bungkusan di tangan atau sebuah pikulan di bahu. Surya tidak. Ia tampak sangat miskin. Siapa yang akan menyangka dia bekas menteri kabupaten? Mukanya pusat, suram, rambutnya panjang dan kusam. Tidak, Maiyah tak kenal akan orang itu. Ma, kata Surya dengan senyum pedih ketika mula-mula datang itu. Tak kenalkah lagi kepadaku ini? Maiyah memandang tenang kepada orang itu dan menggelengkan kepalanya. Aku Surya. Baru tersebut nama itu, ia pun dipeluk oleh Maiyah dengan tangis dan ratapnya. Anakku Surya, mengapa agan jadi begini? Surya bercerita panjang lebar tentang untung nasibnya, dan sejak itu ia pun tinggal di rumah orang tua itu dengan niat dan maksud hendak bekerja, bertani dengan rajin dan sungguh-sungguh hatinya, sambil menjauhkan dan menghilangkan diri dari pergaulan. Demikian isi ceritanya. Setelah keluar dari rumah anaknya dengan merajuk dan berang, ia pergi ke stasiun. Dengan segera ia naik kereta api yang akan berangkat ke Jakarta.
Baru turun dari stasiun Gambir, ia pun berkendaraan ke Kepuh ke rumah seorang sahabatnya, lalu menumpang di sana. Bukan main sakit hatinya kepada Abdul Halim dan Haji Hasbullah dan istrinya, sebab ia berasa sangat dihinakan oleh mereka itu. Sumpah dan makinya tak tersudu oleh itik, tak tercocok oleh ayam. Rumah mereka itu akan dihitamkannya, takkan dijejak ditempuhnya lagi selama-lamanya. Itu sebabnya maka ditinggalkannya Bandung dengan selekas-lekasnya. Ia teringat akan seorang krek di kantor Kiminte Jakarta Raya, Mas Marta, yang sekampung dengan dia 2 tahun lalu. Ia pernah tinggal dengan sahabatnya itu 2 minggu lamanya, dan sudah berjalan-jalan di kota Jakarta yang besar dan ramai itu. Baru 3 hari tinggal di rumah Mas Marta itu, ia pun pergi mencari kerja ke dalam kota. Tentu saja pekerjaan tulis-menulis juga yang mula-mula teringat olehnya. Baik di kantor maupun di toko sama saja, pikirnya, asal ada pekerjaan. Bagus betul niatnya ketika itu, seakan-akan telah mengirap sifat malas, sifat bersenang-senang dari tubuhnya. Dari kehormatan yang tersinggung, timbullah hawa keinsafan. Dengan sungguh ia naik kantor, turun kantor, naik toko, turun toko, menawarkan diri dan meminta pekerjaan. Tak dapat hari ini, besok. Ya, tidak sekarang, besok lusa tentu dapat juga. Katanya akan pengobat-obat jerih payahnya, asal rajin mencari. Akan tetapi musim meleset, makin lama makin merajalela juga. Jangankan kantor atau toko akan menerima pegawai baru, sedangkan pegawai lama pun banyak diberhentikan. Malah toko-toko banyak yang ditutup karena rugi. Pekerjaan, perusahaan tak terbilang yang dihentikan. Malaise mengamuk dengan hebat. Surya mulai gelisah, kecut hatinya. Uang tak ada lagi, barang-barang pakaian yang ada dalam peti sudah berangsur-angsur pindah ke rumah batu, ke pajak gadai. Sesal mulai tumbuh. Dalam sebulan saja sudah jauh perubahan badannya. Cahaya kesenangan yang terlukis pada air mukanya selama ini sudah pudar, berganti dengan bayangan sesal dan sedih. Apa yang dipikirkannya mula-mula mudah, nyata sukar sulit belaka. Mencari kerja masa dapat dilawan berlumba anak muda-muda yang bersenjata lebih tajam, bertulang kuat dan berkepandaian lanjut. Sedangkan orang yang demikian itu pun bergelandangan di jalan raya, tiada mendapat pekerjaan, apalagi Surya yang kurang tenaga, sedangkan anak muda-muda lepasan sekolah mulo, AMS dan HBS, bahkan keluaran sekolah tinggi pun tiada beroleh apa yang terbayang-bayang dalam ingatannya. Apa yang dicita-citanya semasa duduk di bangku sekolah bertahun-tahun lamanya, sedangkan mereka itu pun bingung dan mengeluh. Musim susah dan sukar. Sebulan, 2 bulan, dan telah 3 bulan Surya menumpang di rumah sahabatnya itu. Berapa benarlah kekuatan seorang sahabat menanggung hidup seseorang? Sebab hal tanggung menanggung itu bukan saja berhubung dengan keuangan dan tempat kediaman serta pergaulan, tetapi bersangkut paut benar pula dengan kerelaan dan kesucian hati. Dan Surya, sedangkan anak kandungnya sendiri pun lagi merasa kesempitan ditumpanginya, sebab sifat tabiatnya tak dapat disesuaikan dengan tabiat orang sekelilingnya, apalagi orang lain yang tak bertalian keluarga dengan dia. Susah, sesal, kesal, sukar dan sedih sudah mengharu-birukan semangat Surya pula. Pukul 12 tengah hari, sedang panas terik dan udara bergetar menyilaukan mata. Ia pun singgah ke dalam kedai minum-minuman di sudut Jalan Poncol dekat stasiun Senen. Kelelahan dan kehausan, lalu ia pula terperanjak duduk di atas sebuah kursi, maka dimintanyalah air es dengan susu asam segelas. Tapi minumnya tiada lezat rupanya, sereguk air es sekali keluhnya. Akhirnya ia pun bermenung sambil menahan kepalanya dengan tangan kirinya. Gerak dan desus kereta langsir, seru dan teriak kuli-kuli di stasiun tiada kedengaran olehnya. Oto, Demo, Sado, dan kendaraan lain-lain yang bergalau lalu lintas di dekat stasiun yang ramai itu seakan-akan tiada dilihatnya, tiada diindahkannya.
Meskipun matanya tenang memandang ke sana, pikirannya melayang jauh. "Tuan, datang dari mana?" kata orang kedai kepadanya. Surya mengangkatkan kepalanya dan memandang kepada orang itu. "Tiada dari mana-mana, saya tinggal di sini," jawab Surya sebagai baru habis bermimpi. "Sudah lama?" "Iya, baru 3 bulan." "Di mana Tuan bekerja?" "Sedang mencari kerja." Orang kedai memandangi tubuh Surya sejak dari kepala sampai ke kakinya penuh debu. Ujung kaki celananya dan lengan bajunya sudah kotor dan lusuh. Topinya sudah usang, tak tentu lagi warnanya. "Dahulu?" tanya orang kedai pula perlahan-lahan. "Mantri Kabupaten di Sumedang." "Oh, jadi Tuan berasal dari Sumedang?" "Bukan, saya berasal dari Tasikmalaya." "Dari Tasik? Kerja apa yang Tuan cari di sini sekarang?" "Apa saja, sekarang saya tak memandang pangkat lagi. Asal dapat makan, tetapi sungguh pun demikian tentu saja lebih saya harapkan juga. Kerja yang sepadan dengan kepandaian dan kekuatan badan saya, kerja kantor." "Kalau diharapkan pekerjaan kantor juga, saya kira takkan dapat," kata orang kedai itu dengan geleng kepala. "Sebab saya sendiri sudah mencoba berbulan-bulan lamanya. Tiap-tiap kantor sudah saya jalani, sudah saya masuki, meskipun di muka kantor itu ada tergantung pemberitahuan dengan huruf besar dan terang, Gen Pacature. Tak ada pekerjaan di sini, tetapi saya masuk juga. Saya pergi menghadap kepala, saya ceritakan kepadanya untung malang dan saya minta belas kasihannya, tetapi ia mengangkat bahu saja, sebab memang tak ada kerja yang akan diberikannya. Oleh karena itu, karena sudah kepalang dan kecewa, lalu saya putar haluan. Untung uang simpanan saya ada juga, tinggal sedikit, lalu saya buka kedai ini." "Dahulu Tuan jadi apa?" tanya Surya seakan-akan timbul minatnya. "Kepala taksir pada pengadilan negeri, korban penyusutan pegawai. Apa hendak dikata, perut tak dapat ditahan, tangis anak-anak, minta makan tak terdengarkan, habis akal tak bekal, maka saya coba berkedai es. Ada juga hasilnya. Kalau Tuan suka menurutkan nasihat saya, lebih baik Tuan ikut jejak saya ini. Bukan maksud saya supaya Tuan berjualan es pula, bukan karena takut akan persaingan." Orang itu tersenyum. "Tidak, melainkan supaya Tuan bekerja dengan tenaga sendiri pula. Baru sekarang Tuan saya insaf, bahkan saya rasai bahwa bekerja dengan tenaga dan kekuatan sendiri itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menyenangkan hati daripada bekerja kepada orang lain. Pikiran bebas." Surya tercengang-cengang mendengarkan pemilik kedai itu. "Tuan sudah berjalan-jalan di Pasar Senen, bukan? Di situ Tuan lihat anak muda-muda berjual obral barang-barang pelbagai macam. Sabun, sisir, gunting, pisau, buku-buku usang, obat-obatan, kain. Tak segan-segan dan tak malu-malu mereka itu berkedai di tanah saja, berpanas, sebaik-baik untungnya duduk di kaki 5 di bawah ujung atap toko orang sambil berteriak memuji-mujikan dan mengobrolkan barang dagangannya kepada orang lalu lintas. Tahukah Tuan siapa anak muda-muda itu? Kebanyakan lepasan sekolah, ada yang dari HIS, dari Mulo, dan ada juga yang dari AMS, yang tiada berpengharapan lagi akan bekerja di kantor, akan jadi amtenar dan sebagainya. Apa jua yang ditunggu lagi? Mereka itu bersingsing lengan baju bekerja seperti itu, sebab kehendak perut tak dapat ditahan-tahan. Berhasil banyak yang telah mempunyai modal barang kadarnya, tetapi yang utama sekali, mereka itu sudah terlepas daripada bahaya nganggur dan lapar." "Benar sekali, kawanku," kata Surya dengan perlahan-lahan. "Bagus usaha itu, tetapi berniaga tentu dengan modal. Kata Tuan tadi, untung ada juga simpanan Tuan. Akan tetapi pada saya..."
Surya mengeluh dan menundukkan kepalanya, dan orang kedai itu pun belas kasihan akan dia. Lalu berkata pula, "Modal bukan uang saja, Tuan, kecuali pengetahuan dan kepandaian, terutama sekali kemauan dan keinsafan. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, dan kalau kita insaf bahwa pekerjaan itu untuk hidup mati kita, saya percaya bahwa usaha kita akan berhasil. Sekurang-kurangnya dapat untuk bertahan-tahan larat, dan untuk menghadapkan pikiran melamun kepada suatu tujuan hidup. Anak-anak itu pun mula-mula tak seorang juga yang bermodal." Surya termenung, rupanya tak lantas angannya. "Kalau begitu," kata orang kedai itu dengan belas kasihan, "sebaik-baiknya Tuan berbalik ke desa saja." "Apa kerja di desa?" tanya Surya dengan tercengang. "Banyak, Tuan. Pertama-tama di desa hidup lebih murah daripada di kota. Menumpang-numpang dengan famili, namun makan sesuap pagi dan sesuap petang dapat juga. Akan tetapi mengapa kita akan berlaku sedemikian, seperti orang habis akal? Berusaha seperti orang, seperti ibu bapak dan sanak saudara kita di desa, bersawah, berladang, jadi orang tani. Dan di kampung, Tuan, saya kira banyak pintu pencaharian. Menganyam, tempat rokok dari pandan, membuat topi, bakul, tempat sirih, keranjang, dan sebagainya dari rotan." Surya berdiam diri pula, ia mukanya yang keruh semakin keruh. "Atau kalau tak terasa begitu," kata orang kedai yang ramah itu pula, "kerja lain pun tak kurang di daerah Tasik. Lain daripada bertani, orang di sana tukang-tukang. Ada tukang emas, ada tukang besi, tukang tenun dan batik. Asal Tuan mau membanting tulang, maaf, jadi kuli sesuatu pekerjaan itu akan dapat juga makan sesuap pagi dan sesuap petang. Tentu pekerjaan itu mula-mula berat rasanya, lebih-lebih karena awak biasa bersenang-senang, biasa mencari rezeki dengan tangkai pena, awak amtenar. Tetapi kalau hati mau dan insaf, seperti kataku tadi, suatu pun tak ada yang berat dan sulit, Tuan. Buruk disebut baik datang, lebih baik mati bekerja daripada mati kelaparan. Ya es susu. Nah, pikirkan baik-baik perkataan saya itu. Saya hendak melayani orang yang minta es itu sebentar." Ia pun beranjak dari duduknya, sedang Surya termangu-mangu saja. "Ke desa," pikirnya dengan sedih. "Baik, tetapi di mana desaku? Kemana aku akan pulang? Wahai nasib." Rupa Abdul Halim dan Haji Hasbullah terbayang di matanya. Ada terkira di hatinya hendak kembali kepada mereka itu, hendak menghamparkan sayap, akan tetapi mereka itu disumpahinya. 2 hari kemudian setelah itu Surya sudah ada di desa Raja Polah. Akan ongkos ke sana, sewa kereta api dan lain-lain. Dijualnya barang apa yang masih ada padanya. Harta bendanya, kepunyaannya cuma yang lekat pada tubuhnya saja lagi, sebagaimana mula-mula kelihatan oleh Ma'iyah itu. Hendak mengapa di sana? Suatu pun tak menarik hatinya. Apa yang akan dapat dikerjakan oleh Surya, bekas anak orang senang, bekas amtenar yang selalu dihormati orang, bekas menantu orang kaya itu? Dari kecil ia belum pernah memegang pacul, belum pernah berpanas atau berhujan di tengah sawah. Dari kecil ia telah memandang hina pekerjaan patani, pekerjaan buruh kasar. Sekonyong-konyong ia akan berkubang lumpur dan mandi peluh. Murah menyembut, tetapi sukar mengerjakan. Baru ia hendak memegang tangkai pangkur, teringat tangkai pena, baru hendak mengenakan celana pendek dan baju pontong. Terkenang kain tenun gerusan dan jas yang biasa dipakai ke kantor dan pergi perjamuan. Hendak berkuli, memburuh, tenaga tak ada, dan sekali-kali meskipun perut berbunyi-bunyi minta makan, malu pun terasa juga. Malu dahulu biasa menggoyang-goyang kaki di atas kursi, sekarang ia angkat-mengangkat dan pikul-memikul barang.
Serba susah, serba salah, ini tak kuat, itu tak sanggup, dan sementara itu pikiran dan semangat selalu dikacaukan dan diharu-birukan oleh sesal tak putus. Sedih tak berkesudahan, teringat sawah dan rumah pusaka bapak yang telah dijual dan dihabiskan. Terkenang kebaikan istri yang telah meninggal dunia karena makan hati oleh perbuatan dan kelakuan diri sendiri. Di mana tinggal kemegahan selama ini? Akan pelengah-lengah pikiran dan akan pembeli-beli nasi Ma'iyah, mau tak mau ia pun bekerja juga menganyam topi daripada pandan seperti pada malam itu. Akan tetapi perasaannya selalu tergoda, semangatnya senantiasa terganggu. Hal kematian istrinya, pertengkaran anaknya, dan hal untung malang yang lain-lain, malah itu semuanya terbayang dalam ingatannya. Tiba-tiba angin bertiup serenyuk terus masuk rumah dari celah-celah dinding yang jarang itu. Lampu minyak tanah itu pun padam, gelap gulita, ajal yang tak dapat dipikirkan. "Oh, padam, padam," kata Ma'iyah dengan kesal hatinya. "Ada geretan, Surya?" "Tidak ada," jawab Surya dengan perlahan-lahan dan sedih. "Ya, sebagai nyawalah yang padam ditembus topan." "Tunggu, saya lihat api di dapur kalau masih hidup." "Tak usah, Mak, hari sudah larut, biar kita tidur," kata Surya seraya menarik napas panjang. Dalam gelap itu, kedua orang itu pun meresek-resek tempat tidur masing-masing. Akan tetapi Surya walaupun ia sampai ke perbaringan, tiada dapat tidur dan memejamkan matanya. Ia gelisah, pikirannya semakin berkacau. Nasib, keluhnya. "Tak salah nasihat Patih kepadaku, disangka panas akan sampai petang. Anakku, dan perkataan pun benar pula. Karena aku, maka Jubaidah meninggal dunia itu. Dari dahulu ia makan hati karena perangiku. Dari dahulu ia memberi nasihat kepadaku supaya insaf, supaya mengenal awal dan akhir. Anakku Halim, dapatkah dia disalahkan jika hatinya tak melekat pada ayahnya? Apa tanda aku beranak kepadanya? Wahai nasib, wahai anakku Halim, Saleh dan Aminah, malang engkau berbapa kandaku yang malang celaka ini. Mentuaku, apa yang kau sesalkan kepadanya? Kedua-duanya pun ada sesampai-sampainya menolong aku ini, memelihara kehormatan dan menyenangkan menantu. Aku jua yang tak tahu diri." Rasakan putus rangkai hatinya teringat kepada mereka itu. Rasakan mau ia sebentar itu juga pergi minta maaf kepadanya. Tergambar di matanya rupa Saleh dan Aminah yang masih berbapa, tetapi dipelihara orang seperti anak yatim piatu. "Anakku, di mana ibumu yang akan membelai-belai kamu kedua sebagai selama ini dengan kasih sayangnya? Karena aku, maka kamu, wahai anak-anakku, jadi piatu, bahkan yatim juga." Angin berhembus sepoi-sepoi basah daun-daun padi di tengah sawah sekeliling rumah itu berdesir-desir. Dalam pada itu cengkerik mendering jua dengan agak tertahan-tahan, gelang-gelang tanah mendengung dengan tiada berkeputusan, dan burung hantu mendengus-dengus di atas hubungan. Sekalian bunyi itu bercampur, bergetar dan bergelombang dalam lapangan sampai ke telinga Surya yang tengah dimabuk sesal dalam gelap gulita itu. Pada pendengarannya, gelombang dan alun serta getar bunyi itu tiada lain daripada suara orang berseru-seru dengan sayup-sayup sampai. Sangkanya Jubaidah memanggil dia dengan beriba-iba. Sungguh ketika itu roh perempuan itu pun berdiri di hadapannya berpakaian serba putih. Dengan segera Surya bangkit duduk. Ia pun mengulurkan kedua belah tangannya ke muka sambil berdiri dan melangkah seakan-akan hendak memeluk leher istrinya. "Adinda, Eda." Akan tetapi makin didekatinya, bayang-bayang putih itu makin undur. Jaraknya kira-kira sejangkauan, tak dapat dipegang. Ia undur keluar ke tengah sawah yang sedang berpadi, berbuah lebat.
Surya menurutkan dia, maju, maju, maju. Sedang kedua belah tangannya teranjung jua ke hadapan, makin lama makin cepat dan jauh. Bam! Surya jatuh tersungkur ke bawah pematang yang agak tinggi. Ketika ia bangkit berdiri pula, dilihatnya bayang-bayang tadi itu tidak ada lagi. Astagfirullah, katanya. Seraya memandang ke kiri dan ke kanan, sekelilingnya tiada lain daripada padi yang berdesir-desir ditiup angin. Hendak kemana aku dibawanya? Eda, wahai Adinda, kemana aku ini hendak engkau ajak? Kemana? Badan Surya dingin, bulu romanya berdiri, akan tetapi rupa Jubaidah yang pucat pasi, matanya yang memandang sayu kepadanya dalam bayangan ruh itu tiada dapat dilupakan. Dengan terharu sangat, ia berpaling ke rumahnya yang kelihatan dari tempat itu seperti hantu hitam, tersaruk-saruk di batang padi ditiup angin dingin sampai ke tulang dan sebentar-bentar menoleh juga ke belakang. Akhirnya ia pun sampai jua ke halaman. Ia terengah-engah takut bercampur sedih, lalu terduduk di atas sebuah balai-balai seorang diri. Dirayu-rayu suara gaib yang memutuskan rangkai hati. Makin lama ia duduk demikian, ia pun makin gelisah, tak senang diam. Aduhai. Mata terlayang ke kiri dan ke kanan, menoleh ke muka dan ke belakang. Akan melihat dan menyaksikan siapa konon dan berseru berulang-ulang. Kilat bersabung terang sebentar, terbayang kemewahan indah sekali. Nampak selintas kekayaan alami, berdesir, bergerak, dan bergetar-getar. Oleh sang angin bernyanyi riang, merayu kelana nan suram malang. Cumbuan Sri lemah gemulai, deru desau si air madu al-kausar, disela rindu si pungguk jabar. Nikmatnya tiada dapat dinilai. Akan tetapi bagi Surya Edan, sekaliannya itu cibir ejekan. Mengapa dia, manusia nan kuat berakal, melarat, sengsara, berkain tambal temambal. Surya merenung menatap diri dari dada sampai ke kaki. Mengapa dia doib memalukan, kulit kesat, bak jangat pari. Padahal dahulu halus menawan putri, sekarang begini, aduhai tuan, sesal berungut tiada terperikan. Ruh ayahnya pun merupa suram durja, mengumpat mencela teranja-anja. Kini aduhai buruk tiada bertara, akibat congkak tak kenal mana. Ia mengeluh berhati murung, mata terbeliak menyadari untung, dan senyum bergelut sekonyong-konyong melihat asap bergelung-gelung. Jubaidah pula mengubit menyeru kakanda gundah, sayu rawan menunjukkan arah kemana dia harus pergi, lautan mana hendak diarungi, wahai insan boneka sangkala. Rupanya pemandangan dan seruan gaib itu menarik hatinya dan menggerakkan anggotanya yang lemah lesu itu akan berangkat. Dan sebagai bayang-bayang ia pun berdiri pula berjalan, sedang mulutnya selalu bergerak menyebut-nyebut perkataan. Kemana dan apa maksudmu berlaku demikian? Edah, dengan tiada berkeputusan. Keluh kesah sang malam keluh sudah, gelap gulita lenyap, fajar telah menyingsing di sebelah timur. Riang, Maiyah duduk termangu-mangu di atas balai-balai tempat Surya terpesona tadi. Di hadapan rumahnya, bilik, dapur, dan sekeliling pekarangan sudah diselidiki dan diperiksanya. Yang dicarinya tiada bersua. Ia sudah tinggal sebatang kara pula, anak yang datang kepadanya dengan tak disangka-sangka sudah meninggalkan dia pula dengan sekonyong-konyong. Tak disangka-sangka jua dan tidak pula ada kabar berita yang ditinggalkannya. Surya telah berangkat pada malam itu. Kemana? Wallahu alam. Allah jua yang maha kuasa dan mengetahui segala hal ihwal hambanya. Tamat pemirsa. Cerita Katak Hendak Jadi Lembu. Mudah-mudahan dari cerita ini kita dapat memetik hikmah.
Semoga malam besok kita bisa berjumpa kembali dengan cerita yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.